Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hafidz-hafidhah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat? Harus tetap semangat ya. Hari ini sebelum dimulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Isti'dadan. Duduk siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sebelum Ustazah mulai pelajarannya, Ustazah akan membacakan satu mufrodat ya. Setiap hari kita akan menghafal satu mufrodat. Mufrodat kali ini adalah mencuci. Mencuci. Ada yang sudah tahu bahasa Inggris dan bahasa Arabnya mencuci? Nah, Ustazah kasih tahu ya. Bahasa Arabnya mencuci yaghsilu, yaghsilu, yaghsilu. Bahasa Inggrisnya wash, wash, wash. Nah, 3 mufrodat yang sudah dihafal, jangan lupa ya, selalu diingat. Nah, sekarang kita akan belajar sejarah. Kita hari ini akan belajar tentang sejarah Islam. Yang kali ini Ustazah akan bercerita yang pada saat bulan Ramadan terjadi yang namanya Perang Badar. Kalau dalam bahasa Arab namanya Ma'rakatul Badr. Nah, ini adalah perang pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin dan orang kafir Quraisy. Hafidz-hafidhah tanya, kira-kira orang muslimin itu jahat tidak Ustazah? Kok menyerang ya? Orang muslimin, Rasulullah tidak mau menyerang orang kafir Quraisy sebelum kaum kafir Quraisy yang menyerang terlebih dahulu. Nah, kapan kira-kira terjadinya perang Badar? Nah, ini perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan hafidz-hafidhah, pada saat bulan puasa. Coba teman-teman bayangkan, pada bulan puasa lagi menahan haus, lapar, tapi kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir merampas harta-hartanya orang kaum muslimin, maka tidak boleh diam orang kaum muslimin. Kalau diserang, kalau dijahatin, harus membalas. Bukan maksudnya membalas, tapi orang muslim itu biar punya izzah. Nah, tidak diam kalau dijahatin sama orang, kalau dijahatin tentang keislamannya ya. Nah, perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tahun 2 Hijrah, bertepatan pada tanggal 8 Januari tahun 626 Masehi. Nah, ini kenapa kok dinamai perang Badar? Karena perang ini terjadi di desa namanya Badar. Jadi peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah ada namanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu semuanya terjadi dinamakan karena tempatnya. Nah, kenapa dinamai perang Badar? Karena perang Badar itu terjadi di sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Sama juga terjadinya perang Uhud, itu karena terjadinya di dekatnya Gunung Uhud. Seperti itu ya hafidz-hafidhah. Nah, sekarang kita coba nih. Perang Badar itu jumlahnya berbanding
3:1 teman-teman. Coba dibayangkan, kaum muslimin itu pasukannya hanya 313. Berapa pasukannya kaum muslimin? Pasukannya kaum muslimin 313. Sedangkan orang-orang kufar itu pasukannya sampai 1000, mencapai 1000-an. Berarti sampai kelipatan 3 kan? Jauh lebih banyak. Kaum muslimin itu pada saat itu tapi tidak merasa kiut dan takut sama Rasulullah. Justru sahabat itu bersemangat. Karena bulan Ramadan itu bagi kaum muslimin bukan malah loyo, lemas, tapi malah lebih bersemangat. Sedangkan pada saat itu juga senjata yang dimiliki oleh kaum muslimin itu seadanya. Tetapi tahu tidak hafid-hafidhah, walaupun dalam peperangan ini kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit, tapi Allah memenangkan peperangan ini. Karena apa? Karena dalam peperangan itu Rasulullah menggunakan strategi. Nah, jadi kalau mau berperang itu Rasulullah menggunakan strategi. Nah, kira-kira apa strateginya yang dilakukan oleh Rasulullah ya dalam perang Badar? Nah, ini dilihat. Pertama, 1, Rasulullah itu menguasai penampungan air. Nah, Rasulullah itu menguasai penampungan air agar kaum kufar nanti kalah. Yang selanjutnya, nomor 2, strateginya. Sebelum peperangan dimulai, Rasulullah melakukan peperangan itu perang 1-1. Nah, disinilah dimulai. Pada saat itu kaum muslimin yang menang 1:1. Nah, yang di sini yang dimenangkan adalah Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abi Thalib yang ikut dalam peperangan yang ini dan dimenangkan oleh mereka. Dengan lawan oleh kaum kafirnya itu juga 3 ya. Yang selanjutnya adalah setelah itu, nah setelah menang 1:1 baru Rasulullah melakukan strateginya, melakukan perang secara terbuka. Pada saat itu kaum muslimin tetap semangat walaupun jumlahnya sangat sedikit. Yang keempat, ini yang menjadi tolak ukur kemenangan pada perang Badar. Kenapa? Karena sebuah kekuatan doa oleh Rasulullah yang dilantunkan dan kekuatan iman yang ditanamkan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kemenangan itu bukan karena banyaknya, tapi karena kekuatan keimanan para sahabat. Jadi 1 itu bisa banding dengan 100. Nah, dan pada saat itulah Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan bala bantuan para malaikat. Jadi orang-orang kafir itu melihat bahwasannya yang hadir pada peperangan Badar itu walaupun sedikit jumlahnya kaum muslimin itu terlihat lebih banyak kekuatannya karena pada saat itu dibantu oleh bantuan malaikat. Nah, ini pelajaran yang penting bagi kita bahwasannya peperangan Badar yang dilakukan oleh Rasulullah itu pertama karena niat karena Allah, niat karena menginginkan menegakkan ajaran Islam. Yang kedua adalah dengan doa. Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memenangkan peperangan ini. Tidak hanya dengan berdoa Rasulullah, tetapi juga dengan adanya usaha. Doa tanpa adanya usaha maka tidak akan terjadi. Maka dari itu seorang muslim setiap akan melakukan pekerjaan itu harus dimulai dengan niat yang lurus, dengan berdoa kepada Allah, dengan usaha yang optimal.
insya Allah Allah akan mengijabah kita, dan apa yang kita inginkan insya Allah akan tercapai. Nah, itu pelajaran tarik pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Nah, jangan lupa pekan depan kita akan belajar lagi tentang kisah Rasul, yaitu perang Uhud. Sebelum ditutup, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.